FTP memiliki 3 Center of Excellence yang pertama kali ada di UB. Wow. Jadi ada Center of Excellence Umbi dan Rimpang, itu 1 tahun dia bisa menghasilkan sekitar 90 publikasi Scopus. Jadi kalau nanti Mbaknya melihat saya 1 orang, tapi virtual saya bisa saya cloning 10 orang. Visiting lecture ke sini harus diimbangi dengan visiting lecture ke sana. Jadi vice versa. Timbal balik gitu. Timbal balik. Sehingga implemented agreement FTP itu kan juga ada juara berapa? Juara 1 atau juara 2 kalau nggak salah. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast. Spesial hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya menginspirasi di bidang akademik. Dan ini juga beliau menjadi salah satu pencetus dan juga menjadi inspirator bagi Fakultas Teknologi Pertanian untuk dapat mencapai indeks kerja utama sebesar 218% serta prestasi nasional hingga internasional dan pastinya transformasi berbasis AI. Langsung saja kita sambut Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Profesor Yusuf Hendrawan. Ya, selamat datang Prof di podcast hari selamat ini. Pagi. Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah, baik. Baik ya Prof. Semangat, penuh motivasi. Wow, luar biasa sekali. Nah, teman UB, hari ini kita akan membahas mengenai trilogi keberhasilan FTP UB dalam 3 pilar, yaitu integritas, inovasi, dan internasionalisasi dalam era kecerdasan buatan. Namun sebelum itu Prof, saya ingin tanya nih, dan teman UB juga pasti penasaran. Diskusi kali ini kan arahnya ke pengembangan fakultas ya melalui 3 pilar tersebut Prof. Apa sih perasaan Prof akhirnya mengetahui bahwa FTP UB ini menjadi satu-satunya fakultas di UB dengan kinerja sebesar 218%. Paling tinggi ya Prof? Ya, tertinggi gitu. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, saya sangat bersyukur sekali ya. Artinya bisa membawa Fakultas Teknologi Pertanian dengan performasi kinerja yang baik ya. Existingnya sekarang berdasarkan SK Sekjen Kemendikbudristek nomor 78P tahun 2024. Kalau kita komparasi antar seluruh fakultas di Indonesia, maka unit Fakultas Teknologi Pertanian UB mendapatkan poin yang tertinggi, artinya kita nomor 1 di Indonesia. Kemudian existingnya lagi yang lain adalah kita sedang menunggu pengumuman untuk pencapaian WBBM dari Kemenpan RB. WBBM itu adalah wilayah birokrasi bersih melayani, artinya dalam kaitan integritas, unit itu dari zona integritas ke wilayah bebas korupsi, yang paling puncak adalah wilayah birokrasi bersih melayani. Dan ini hanya tinggal 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknik UGM dan Fakultas Teknologi Pertanian UB. Nah ini mohon doanya, mudah-mudahan dari sisi evaluasi nanti kita bisa pecah telur untuk menyumbangkan WBBM yang pertama bagi Kemendikbud. Amin. Yang kedua, FTP ini juga memiliki akuntabilitas kinerja satu-satunya yang mendapatkan nilai A di UB dengan nilai 84,4. Kemudian FTP UB juga memiliki jumlah rasio guru besar yang sudah di atas 20%. Nah, kemudian juga seluruh program studi yang ada di FTP ini semuanya sudah terakreditasi internasional, sehingga tadi dari sisi integritas, dari sisi inovasi, dan dari sisi internasionalisasi kita mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi Universitas Brawijaya. Wow, khususnya bagi FTP ya Prof pasti. Ya. Nah, berbicara tentang integritas nih Prof, Prof juga sering menyebutkan ya bahwa integritas ini adalah roh pendidikan, betul? Ya. Nah, banyak yang penasaran, saya pun juga penasaran nih Prof, bagaimana akhirnya integritas ini bisa menjadi fondasi utama dalam transformasi Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, baik. Saya menjadikan 3 pilar ini menjadi pokok yang paling penting dalam membangun institusi pendidikan, yaitu integriti, inovasi, kemudian internasionalisasi. Integriti itu harus diletakkan di paling depan. Sebelum inovasi dan sebelum internasionalisasi dan sebelum yang lainnya. Kenapa? Karena integriti ya,
ini sangat penting dalam mencetak generasi bangsa yang untuk memajukan bangsa kita, ya. Karena Indonesia itu problem utamanya itu bukan masalah sumber daya alam yang kurang, kita punya banyak sekali sumber daya alam, kita punya teknologi juga tidak kalah, SDM anak-anak mahasiswa kita juga pintar-pintar. Betul. Yang kekurangan adalah integritas. Berbagai berita kita baca, banyak yang korupsi, banyak yang ini disalahgunakan, kewenangan disalahgunakan, tidak profesionalitas dalam kerja, karena deskripsi dari integritas itu tidak hanya masalah kejujuran, tapi juga profesionalitas dalam pekerjaan dan juga performansi dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan. Nah, sehingga ini yang harus kita pupuk bersama. Jadi kita akan membuat satu atmosfer tentang integritas, ya. Dan tahun depan ini temanya FTP adalah Integrity for Nation. Nah, kalau yang lalu kita sudah temanya adalah AI, Artificial Intelligence, kita mensertifikasi mahasiswa dengan sertifikasi AI internasional. Tahun depan mudah-mudahan kita bisa mensertifikasi tentang integrity untuk mahasiswa kita, sehingga alumni kita itu tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan saja, tapi memiliki integritas yang tinggi. Karena yang dibutuhkan perusahaan, industri, bangsa dan negara, pemerintahan, birokrat, itu adalah bukan hanya mahasiswa yang memiliki IPK tinggi, tapi memiliki integritas yang tinggi. Itu jauh lebih dibutuhkan di dunia kerja daripada hanya sekedar IPK yang tinggi. Karena memang itu juga terkait dengan bagaimana kita bertindak nantinya ya Prof, terkait integritas ini. Ya. Lalu bagaimana nih Prof, akhirnya integritas ini dapat diturunkan sampai ke level mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen di FTP maupun bahkan seluruh sivitas di Universitas Brawijaya? Yang pertama adalah kita memberikan pemahaman dasar dulu. Apa kebermanfaatannya kalau kita memperbaiki atmosfer integrity di dalam unit fakultas. Sivitas itu termasuk dosen, tendik, dan mahasiswa. Ketika semua sudah paham tentang apa itu tanggung jawab, apa itu kejujuran, apa itu profesionalitas kerja, kemudian menyelesaikan tanggung jawab dengan hati nurani, ya, maka kita semua itu bisa bekerja dengan nyaman, tanpa khawatir ini akan ada sesuatu yang akan keluar dari aturan. Karena semuanya sudah by system. Mahasiswa pun akan kita dorong untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Bagaimana menjalankan keseluruhan kegiatan akademik dengan baik, berintegritas, ya, kejujuran, dan lain sebagainya, sehingga mereka nanti lulus menjadi alumni yang berintegritas. Nah, ketika integritas ini sudah tumbuh dan atmosfernya sudah menyeluruh di unit fakultas, tinggal performanya kita boosting, kita push itu dengan menggunakan AI. Supaya pekerjaan bisa jauh lebih cepat. Oke. Nah, menyinggung tentang AI, pasti kita juga semuanya sudah mengetahui ya teman UB bahwa penggunaan AI di era sekarang ini sangatlah berperan penting dalam membantu kita sebagai sumber daya manusia supaya pekerjaan ini menjadi lebih mudah juga ya Prof. Lalu dengan adanya prestasi dari Fakultas Teknologi Pertanian yang sudah memanfaatkan AI ini, apa sih Prof tantangan dan juga bagaimana akhirnya Fakultas Teknologi Pertanian ini memicu atau berpegang teguh untuk menggunakan AI dalam kehidupan sehari-harinya gitu? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. FTPUB selalu mengembangkan inovasi yang terbaru. Kita selalu berusaha untuk memikirkan strategi, ya, untuk selalu menjadi trendsetter. Jadi kita ketika membuat satu tren, ya, kemudian nanti sudah banyak yang memfollow, kita akan beralih ke tren yang lainnya. Artinya di FTP itu kita tidak akan pernah menjadi follower dan kita selalu membangun trendsetter. Dan tidak akan ketinggalan tren ya, Prof? Tidak akan ketinggalan tren, ya. Dan ide itu banyak sebetulnya di AI. Jadi AI itu membantu kami untuk mengenerate ide-ide yang novelty, yang itu nantinya ke depan akan menjadi sebuah trendsetter. Nah, yang pertama adalah AI itu penting karena in the future, ya, AI itu sangat berperan di berbagai bidang keilmuan apapun. Ya, betul. Ya. Makanya itu yang mendorong kami, salah satu inovasi kami adalah sertifikasi 2000 mahasiswa, ya,
sertifikasi AI internasional. AI internasional. Nah, jadi yang mahasiswa S1, mahasiswa pasca, bahkan dosennya, bahkan saya pun itu tersertifikasi AI internasional. Di dalamnya itu kita masukkan satu kurikulum, ya, itu tentang etika penggunaan AI. Oke. Nah, makanya ini tadi jangan sampai terbalik. Integrity dulu, baru kita masukkan tools. Terus. Ya, jadi integrity dulu, baru inovasi, baru internasionalisasi. Jangan kebalik. Kalau AI dulu, baru integrity, nah itu nanti akan digunakan ke jalur yang salah. Benar. AI itu bermanfaat sebagai tools. Dan tools itu juga bisa, apapun toolsnya, seperti software yang lain ya, SPSS atau mungkin kita punya pisau misalkan ya, itu tools. Kalau kita gunakan dengan cara yang beretika dengan baik, maka menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau kita gunakan tanpa etika, maka dia akan membangun sesuatu yang negatif. Ya. Nah, sehingga dengan adanya etika kita masukkan di dalam kurikulum sertifikasi AI tadi, harapan kami mahasiswa, dosen, itu sudah paham kapan dia harus menggunakan AI dan kapan tidak boleh menggunakan AI. Tapi intinya AI itu adalah membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan secara baik. Oke. Nah, jadi intinya sudah ada acuannya gitu. Acuannya seperti itu. Baru AI masuk. Oke. Nah, itu ya teman UB, pastikan kita sebagai sumber daya manusia itu harus memiliki integritas yang kuat ya, Prof. Ya. Dan juga berbicara tentang prestasi Fakultas Teknologi Pertanian lagi nih, selain mencapai nilai IKU yang tinggi juga, di sini tercatat bahwa Fakultas Teknologi Pertanian juga pernah melakukan inovasi di satu desa satu karya inovasi nih, Prof. Betul. Nah, itu kurang lebih di berapa desa, Prof? Kalau boleh tahu? Kalau yang tahun lalu kita ada di Tulungagung itu 45 desa terlibat. 45 desa. Kalau yang tahun ini ada 93 UMKM yang kita bina. Oh, wow. Nah, jadi inti dari 45 inovasi, 45 desa atau satu desa, satu karya inovasi, itu sebetulnya wujud dari komitmen kami untuk menjadi institusi yang berdampak. Berdampak, ya. Jadi sebelum Pak Menteri baru mencanangkan kampus berdampak, FTP sudah berdampak duluan. Oke. Nah, jadi curi start. Jadi kalau dulu Menteri yang lama mencanangkan MBKM, nah itu zaman FTP dulu kita sudah MBKM duluan. Oh. Nah, di kita ada bebas skripsi untuk mahasiswa prestasi, ada mahasiswa lulus dari jalur kewirausahaan, itu kan MBKM sebetulnya. Yeah. Nah, sekarang kita sudah berkomitmen untuk menjadi kampus berdampak. Artinya mahasiswa kita ajarkan mereka dalam bidang pengabdian masyarakat, ya. Satu desa itu ada satu kelompok mahasiswa yang mereka akan mencari masalah apa yang paling utama di situ. Kemudian mereka menganalisis dan harus dijadikan sebuah alat yang bermanfaat bagi desa. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan-pelatihan saja, tapi harus dalam wujud fisik alat yang nyata. Jadi bisa langsung praktek. Langsung praktek. Nah, mahasiswa merancang sendiri, membuat sendiri di bengkel kami karena FTP punya bengkel. Yeah. Kemudian kita tinggal dropping alat ke desa, mahasiswa mengajari cara menggunakan alat itu untuk menyelesaikan masalah, kemudian mengevaluasi kinerjanya, efisiensi dan lain sebagainya, sehingga benar-benar alat yang kita dropping ke desa itu benar-benar bermanfaat. Dari situ kita bisa menyumbang banyak IKU, misalkan prototipe inovasi yang terhilirisasi. Kenapa terhilirisasi? Karena sudah digunakan oleh masyarakat. Jumlah paten inovasi karena alatnya baru semua. Iya. Kemudian jumlah mahasiswa berkarya prototipe inovasi. Nah, kita ekspokan di Kabupaten Tulungagung. Kemudian jumlah dosen membimbing mahasiswa di luar program studi, paper seminar nasional, STP untuk pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Ini total ada 11 IKU. Nah, sehingga poin kami adalah di efisiensi tadi. Jadi kalau efisiensinya setiap kegiatan di FTP tidak boleh hanya menyasar satu IKU karena anggaran kami terbatas. Maka dengan adanya satu kegiatan ada luaran 11 IKU, ini sangat efisien sekali. Nah, sehingga capaian efisiensi kami kemarin itu adalah 63%, di mana untuk mencapai 100% IKU itu kami hanya membutuhkan 37% anggaran yang kita kelola. Nah, sehingga sangat efisien. Iya. Gitu.
Nah, memang di era sekarang juga kan sedang dilakukan efisiensi juga ya, Prof. Ya. Gitu. Nah, sangat luar biasa kalau misal FTP sudah melakukan efisiensi ya, Prof. Dan balik lagi itu tentang tata kelola terkait integritas juga ya, Prof. Nah, berbicara lagi tentang integritas nih, Prof. Apa sih tantangan nih, Prof? Ya. Tantangan untuk akhirnya Prof Yusuf ini mempertahankan integritas dalam memimpin Fakultas Teknologi Pertanian sehingga menjadi fakultas yang sangat berinovasi gitu. Ya, baik. Karena saya sangat meyakini betul pentingnya sebuah integritas. Saya selama 6 tahun ya S2, S3 di Jepang, dan kita nggak perlu mempertanyakan bagaimana integritas dari orang-orang Jepang ya. Iya, betul. Artinya mereka sangat jujur sekali. Kalau kita ketinggalan HP di kereta atau apa, itu pasti kembali. Aman, Prof. Aman semua. Jadi tidak ada yang semua orang jujur semua. Dan itu menjadi pembelajaran bagi saya. Bahwa ketika semua sistem itu berintegritas, mereka akan bisa maju dengan cepat, melesat. Jadi untuk melesat itu sebetulnya poin utamanya adalah di integritas. Integritas itu tidak hanya masalah kejujuran. Kita lihat lagi tadi yang masyarakat Jepang tadi yang mendidik saya selama 6 tahun. Profesionalitas kerja. Mereka tahu mereka harus bekerja secara profesional. Mereka kemudian performansi dalam pemenuhan tanggung jawab. Jadi kalau sudah diberikan tanggung jawab sekian, maka mereka harus memenuhinya. Sama seperti inovasi kami yang 300 plus Scopus tadi, ya, itu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa setiap dosen itu mampu menulis minimal 2 publikasi Scopus dalam waktu 1 bulan. Itu wajib, Prof. Dan bukan wajib sebetulnya, itu adalah kewajiban untuk semua dosen. Ya, jadi kalau ada yang bilang ini tidak boleh, ini fardu kifayah, artinya kewajiban publikasi hanya dibebankan pada golongan tertentu dosen. Nah, yang lainnya merasa tidak punya kewajiban. Ini salah. Ini bukan fardu kifayah, tapi fardu semuanya. Kewajiban untuk semuanya, gitu kan? Menyeluruh ya? Menyeluruh, karena kita sama-sama berstatus sebagai dosen. Dosen itu harus teaching, kemudian harus riset, harus pengabdian masyarakat, tanpa terkecuali. Sehingga tidak boleh di FTP itu ada dosen yang tidak bisa menulis paper kurang dari 2 jurnal per tahun. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan tetap kita menggunakan tools-tools yang tersedia. Misalkan kalau analisis statistik kita gunakan SPSS, untuk menulis kita pakai MS Word, untuk memperbaiki kata-kata dan kalimat dan lain sebagainya kita gunakan Grammarly. Kemudian untuk referensi gunakan Mendeley, itu kan semua tools. Nah, salah satu toolsnya yang kita gunakan untuk memboosting publikasi adalah menggunakan AI. Tapi kita gunakan dengan cara yang beretika. Kembali lagi integritas dulu. Jadi kalau kita sudah tahu integritas, kita tahu batasan kapan kita menggunakan AI dan kapan kita tidak menggunakan AI. Nah, dalam mendukung terkait publikasi tersebut, pastinya apakah ada pelatihan untuk dosen sendiri atau bagaimana, Prof itu? Ya, kita mengadakan pelatihan untuk dosen dan tendik ya, khususnya untuk teman-teman yang di tendik. Mereka juga butuh AI, khususnya untuk menganalisis data, untuk membuat laporan, dan lain sebagainya. Itu sangat berguna juga bagi mereka untuk mempercepat pekerjaan kinerja mereka. Dengan penguasaan AI di kalangan tendik, maka sistem administrasi yang ada di FTP bisa lebih efektif dan efisien. Teman-teman dosen juga perlu kita bekali untuk berbagai tools, misalkan untuk menyiapkan bahan ajar, ya. Kemudian dalam mengembangkan sebuah sistem software dan sebagainya, termasuk tadi untuk publikasi, dan yang sekarang yang terbaru lagi kita sudah mencetak 92 buku ber-ISBN. Ya, dalam waktu 1 bulan juga. Artinya 1 dosen 1 buku ber-ISBN, dan itu mampu semuanya. Luar biasa ya. Sehingga ini bisa membantu kami dalam mengemban amanah sebagai dosen yang memiliki kewajiban tridharma. Nah, terus tantangan nih, Prof. Apa kira-kira tantangannya dalam menjalankan semua inovasi-inovasi yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian? Karena kan pasti Prof juga dibersamai dengan tim ya pastinya. Kalau kita FTP semboyannya kan FTP solid ya. FTP solid. Jadi kebersamaan, kemudian kekeluargaan itu selalu kita tanamkan ya untuk membuat satu inovasi-inovasi yang baru.
Salah satunya inovasinya adalah FTP memiliki 3 Center of Excellence yang pertama kali ada di UB. Wow. Jadi ada Center of Excellence Umbi dan Rimpang, itu 1 tahun dia bisa menghasilkan sekitar 90 publikasi Scopus. Kemudian COE Center of Excellence Bioenergy and Biorefinery, itu setahun dia bisa menghasilkan prototipe, kemudian kerjasama dan lain sebagainya, dan juga publikasi sekitar 50. Kemudian Center of Excellence Bioartificial Intelligence. Nah, ini adalah pilar kami untuk membangun AI di fakultas kami. Nah, ini juga sangat produktif sekali dengan berbagai startup yang dihasilkan. Kemudian juga publikasi sebanyak sekitar 50 per tahun. Artinya produktivitasnya sangat tinggi. Nah, jadi kita selalu mengembangkan inovasi-inovasi yang baru. Nanti kalau sudah diikuti kita akan beralih lagi. Kita juga yang pertama kali memiliki corporate laboratory yang pertama di Universitas Brawijaya. Oh, berarti memang jadi yang pertama selalu yang pertama ya? selalu. Nanti kalau sudah ikut lagi, kita membangun satu lagi, kita yang pertama memiliki 2 asosiasi internasional. Jadi 2 asosiasi internasional yaitu Tuber and Roots sama asosiasi sensori di level ASEAN. Nah, kemudian berbagai inovasi-inovasi itu kita terus dinamis, kita tidak akan statis. Jadi masalah halangan, masalah itu akan selalu kita hadapi. Masalah itu tidak akan hadir kalau kita sifatnya statis. Kalau kita dinamis, maka otomatis masalah itu akan selalu ada dan harus kita hadapi. Kalau kita terbiasa menghadapi masalah, maka itu seperti ya kegiatan harian saja. Oh, ini ada masalah ini, ya udah, ini caranya selesaikan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Tentu saja selain daripada pemikiran dari tim, kita juga dibantu dengan AI. Salah satu contoh program terbaru kami yang idenya keluar dari AI itu adalah Doctoral Global Teaching Fellowship. Apa tuh, Prof? Boleh dijelaskan sedikit, Prof, biar teman UB ini tahu gitu. Nah, saya mendapatkan ide itu. Ini penting. Kenapa? Doctoral Global Teaching Fellowship artinya apa? Dosen kami di FTP itu wajib mengajar di kampus luar negeri sebagai visiting lecturer. Kenapa? Selama ini kita itu terlalu banyak visiting lecture ke dalam. Ya kan? Ya itu bagus. Artinya ada visiting lecture dari Eropa, dari ASEAN, dari Jepang, dari Amerika. Bagus. Artinya apa? Untuk menambah wawasan mahasiswa kita, untuk menambah wawasan dosen-dosen kita tentang riset-riset terbaru yang dilakukan di luar negeri. Tapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Kita akan menjadi inferiority complex atau minder. Bahasa sederhananya itu kita menjadi kaum yang minder. Kenapa? Kita melihat bule, wah kok pinter ya, gini-gini. Padahal mereka mungkin hanya pinter bahasa Inggrisnya saja. Secara keilmuan mungkin belum dalam. Tapi ketika kita melihat profesor dari luar negeri, seolah-olah kita yang rendah. Nah, saya tidak ingin itu menjadi semacam inferiority complex. Sehingga kalau sebetulnya orang Indonesia itu pinter secara teknisnya. Ketika mereka dikeluarkan dari Indonesia ke luar negeri, coba ditanya, ya, bisa ini enggak, bisa itu enggak, gini. Pasti jawabannya apa? Oh iya, sedikit bisa. Artinya apa? Tingkat kepercayaan dirinya masih kurang. Masih kurang. Nah, untuk menaikkan itu harusnya jawabnya gimana? Oke, saya bisa. Bisa ini, saya bisa. Yakin gitu ya, Yakin bisa, gitu kan? Nah, nanti masalah nggak bisa ya dipikir belakangan, namanya kan kita harus terus belajar, gitu kan? Jadi jangan bilang sedikit-sedikit bisa, gitu kan? Nah, sehingga apa? Ini menumbuhkan satu kepercayaan diri bagi dosen kami bahwa Universitas Brawijaya itu harus mengglobal, harus mendunia. Kita mengajar di berbagai tempat dan saya selalu memberikan contoh. Misalkan dalam pembuatan Scopus, saya mencontohkan bahwa saya menyumbang 4 jurnal. Ketika saya membuat buku, ya saya sumbangan buku. Sertifikasi AI saya yang disertifikasi duluan. Mengajar di kampus luar negeri, saya mengajar duluan di kampus di Kenya, di Jepang dan di Malaysia. Nah, sehingga apa? Kepercayaan diri dosen kami di FTP itu akan meningkat. Bahwa riset-riset yang kita kembangkan di FTP itu nggak kalah hebat dibanding riset-riset yang dikembangkan di luar negeri.
Dan di dalam kelas yang kita ajar, ada mahasiswa kita, ada mahasiswa luar negeri. Sehingga mahasiswa kita pun akan melihat dosen-dosen kita itu benar-benar bisa eksis di kancah global. Dan ini adalah salah satu bentuk implemented agreement yang paling sederhana. Jadi kalau kita kan punya banyak MOA, kerjasama dengan mitra-mitra partner kita di luar negeri. Itu masih banyak yang kosong, artinya nggak ada kegiatannya. Dan itu nggak ada poinnya. MOA, MOU itu akan ada poinnya kalau ada kegiatannya. Kegiatan yang paling simple itu adalah mengajar. Mengajar. Nah, sehingga ilmu gitu. Visiting lecture ke sini harus diimbangi dengan visiting lecture ke sana. Jadi vice versa. Timbal balik gitu. Timbal balik. Sehingga implemented agreement FTP itu kan juga ada juara berapa? Juara 1 atau juara 2 kalau nggak salah. Itu mitra yang terbanyak. Kita peringkat 1 implemented agreement activity yang terbanyak. Nah, salah satunya adalah dengan mengajar itu tadi. Karena poinnya 1. Kalau kita hanya membimbing mahasiswa pengabdian masyarakat nilainya hanya 0,7. Ini kita mau maksimumkan semuanya. Sehingga dengan mengajar di luar negeri kita dapat poin 1. Nah, itu strateginya. Strategi seperti itu untuk ya. mencapai 200 lebih persen IKU. Oh, nah ini bisa dicontoh nih Prof ya oleh fakultas lainnya. Ya silakan, nanti kita akan beralih ke tren yang lainnya. Oke. Nah, itu tadi peran-peran mungkin dari beberapa jajaran ya Prof. Ya. Nah, untuk mahasiswanya sendiri nih Prof, supaya teman-teman FTP ataupun mungkin yang ingin daftar FTP nih Prof, apa sih sekiranya peran dari fakultas untuk teman-teman mahasiswa ini supaya dapat diberdayakan juga gitu Prof, melalui program-program yang ada tadi itu? Ya, jadi untuk sebelum saya menjadi dekan, saya itu kan 2 periode menjadi wakil dekan di bidang kemahasiswaan, sehingga saya sangat mungkin memahami ya aktivitas-aktivitas yang bisa kita kembangkan dari sisi soft skill maupun hard skill dari mahasiswa. Betul. Kita selalu melibatkan peran mahasiswa. FTP itu adalah satu-satunya fakultas yang memberikan hibah riset group untuk mahasiswa. Jadi kalau di luar mungkin ada yang kasih hibah riset group tapi untuk dosen. Oh iya, ini untuk mahasiswa ya? Ini untuk mahasiswa. Kenapa? Karena kami melihat bahwa di dalam core business education ya, dosen itu kan mesinnya, produknya itu adalah mahasiswa. Sehingga yang perlu diangkat itu dosen atau mahasiswanya. Mahasiswanya, dosen itu mereka sudah berprestasi sehingga menjadi dosen, kan? Pengalaman gitu kan. Yang harus kita angkat itu adalah mahasiswanya. Nah, sehingga kami satu-satunya fakultas yang sampai dengan saat ini, sejak saya jadi WD3, itu yang memberikan hibah riset group untuk mahasiswa. Hasilnya tidak boleh hanya berupa data. Hasilnya harus berupa produk, prototipe, yang nantinya punya potensi untuk dihilirisasi. Dan produknya anak-anak itu pintar sekali, bagus-bagus sekali. Nah, ini melatih mereka untuk mendevelop sebuah produk dari nol. Oke. Nah, setelah menjadi produk, FTP juga satu-satunya fakultas yang memiliki international conference yang terintegrasi dengan international competition untuk mahasiswa internasional. Namanya Conference of Braille Frontiers Students. Ya, itu sudah kita langsung bertahun-tahun. Ya. Nah, uniknya apa? Uniknya di international conference ini, keynote speaker, invited speaker itu dari mahasiswa. Oh, semuanya sebenarnya dari mahasiswa. Harus mahasiswa. Sehingga apa? Kami melatih bahwa selama ini mahasiswa itu kalau saya tanya, Pak, jadi panitia aja Pak. Jadi mentalitinya mentality panitia. Iya. Nah, kami membangun mentality mahasiswa kami adalah mentality petarung. Mimpin, mereka yang harus berdiri di atas podium, mereka berorasi secara ilmiah, based on data, based on fakta ilmiah, berorasilah sehebat mungkin. Nah, kami menyediakan fasilitasnya, medianya, yaitu International Conference untuk mahasiswa. Dan saya melihat ini sangat unik sekali, sangat bagus sekali. Kalau kita biasa di International Conference di dosen-dosen ya, kita selalu berbicara tentang environmental sustainability, economic sustainability, keberlanjutan kan. Yang tahun kemarin lucu, bagus. Ya, saya sangat apresiasi. Yang diangkat mahasiswa apa coba? Apa, Prof? Beauty sustainability. Kan itu sangat novelty kan? Kan tidak terpikirkan. Tapi sekarang trennya itu adalah skincare, ya kan? Perawatan kesehatan, kemudian gym, kemudian olahraga dan sebagainya. Itu kaitannya dengan beauty sustainability. Artinya apa?
mahasiswa kita itu kreatif, inovatif, dan mereka punya ide yang out of the box. Iya, betul. Dan itu yang harus kita hargai. Nah, artinya mereka bisa. Jadi kita yang pertama punya International Student Conference, kita yang pertama adalah hibah riset group untuk mahasiswa. Dan semua inovasi pertama kami itu sudah diduplikasi oleh unit yang lain. Nah, jadi sekarang sudah mulai diduplikasi. Iya, Internal dijadikan Conference Student, inspirasi sudah diambil oleh Brawijaya, hibah riset group juga sudah diadopsi oleh Brawijaya, Scopus juga sudah banyak yang mengadopsi. Kemudian 100 alumni praktisi mengajar, kita juga punya itu novelty juga. Kita undang alumni-alumni kita untuk mengajar di FTP. Ya, mereka praktisi-praktisi mulai dari perusahaan, industri, birokrat, politisi, kemudian pemerintah daerah dan lain sebagainya, kita undang kembali ke Pak Kampus. Balik kampus, Balik gitu kan? kampus. Mengajar di sini. Untuk apa? Menaikkan kepercayaan diri mahasiswa. Oh, ini loh, saya tidak salah masuk kampus. Saya tidak salah masuk jurusan. Kenapa? Alumninya jadi manajer, alumninya jadi direktur, alumninya jadi kepala dinas. Itu menjadikan semangat mahasiswa. Semangat mahasiswa bahwa ke depan mereka akan menjadi seperti mereka. Dan ini sangat berhasil sekali. Ini adalah tahun kedua kami mengadakan 100 alumni praktisi mengajar. Dan ini sudah diduplikat juga oleh yang lainnya. Luar biasa sekali ya teman UB. Ya. Nah, Prof, menuju akhir sesi nih, Prof. Menurut Prof Yusuf, apa nih pelajaran terpenting bagi kampus ya khususnya supaya atau yang ingin melakukan transformasi berbasis integritas dan AI ini gitu. Apa sih pesan yang mungkin ingin disampaikan untuk kawan-kawan yang ingin menerapkan hal ini juga gitu, Prof? Ya, pesan saya adalah sebetulnya kalau kita ingin melesat ya, pondasi integritas itu memang harus kita kuatkan. Integritas itu tidak hanya masalah KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme, tapi juga masalah profesionalitas kerja, ya, performance. Ketika itu menjadi tolok ukur utama, maka saya yakin institusi itu akan melesat. Satu yang saya canangkan, kenapa saya membuat COE, Center of Excellence. Ya. Ketika kita rapat dengan ketua-ketua Center of Excellence, mereka tanya, Pak, target kami apa? Saya bilang, satu aja targetnya. Targetnya adalah ketua COE harus memiliki pendapatan lebih tinggi daripada dekan. Supaya apa? Supaya ini menjadi tren bahwa yang keren itu adalah menjadi ketua COE. Seperti di Jepang, posisi paling tinggi itu adalah kepala lab. Seorang profesor, sensei itu sangat dihormati. Ya. Nah, sehingga ketika semua mengejar ke sana, ya, arahnya ke sana, berarti yang dibutuhkan adalah publikasi Scopus, H-index, jumlah paten, jumlah prototipe, jumlah buku, dan lain sebagainya. Itu syarat mereka untuk menjadi seorang ketua COE. Dan kalau mereka semua mengejar itu, maka UB akan melesat. Berarti secara tidak sadar pun juga langsung ikut menaikkan. Ikut menaikkan ini. Jadi tolok ukur utama H-index, gitu kan. Kemudian ada profesionalitas dia bekerja. Nah, sehingga lambat laun itu memang benar-benar arahnya adalah ke sisi keilmiahan dan kita kembali ke fitrah kita sebagai akademik, gitu kan. Nah, sehingga integritas ini perlu kita jaga. Kita boosting kinerjanya dengan menggunakan AI. Kita jangan alergi dengan namanya AI ya. Iya. Kenapa? Karena semua sekarang itu ya, ini belum sampai setahun ChatGPT sudah versi 5.0 kan. Iya, cepat sekali kan. Bahkan kemarin sekarang itu saya bisa melihat profil seseorang, itu saya tanya ke ChatGPT, dia udah keluar profilnya semua. Artinya tidak perlu CV sekarang itu. Nah, kita bisa melacak dari media massa. Itu yang saya pesankan kepada mahasiswa untuk menjaga tulisan-tulisan mereka di media sosial, karena semua akan terlacak. Nah, kemudian AI kita gunakan untuk memboosting kinerja kita, untuk mendevelop ide-ide baru yang bisa kita kembangkan sehingga kita menjadi lebih bereputasi, lebih dikenal dengan inovasi-inovasi yang baru. Dan jangan lupa kita jangan alergi dengan internasionalisasi. Kita sudah membuka kelas internasional. FTP sudah punya kelas bahasa Inggris di setiap prodinya. Artinya kita sudah siap untuk go internasional. Dan itu harus kita mulai sekarang. Oke. Gitu. Nah, itu teman UB dan juga sobat akademisi,
terkait bagaimana rujukan dari Dekan Fakultas Teknologi Pertanian supaya mahasiswa, dosen, teknik dan seluruhnya ini tidak hanya menjadi sumber daya manusia yang berpacu pada keilmuan saja, Prof, namun juga memiliki integritas yang kuat juga, karena memang itu adalah pondasi supaya kita dapat menjalankan segala aktivitas dengan mudah. Dan tentunya bantuan AI, kita tidak boleh anti AI ya, Prof, karena memang AI ini sangat membantu dalam segala hal supaya menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir nih, Prof, apa pandangan Profesor terhadap masa depan pendidikan perguruan tinggi khususnya di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan, terutama dalam penggunaan AI ini, Prof? Ya, baik, makasih. Pertanyaan sangat bagus ya. Ya. Saya sudah memiliki pemikiran bahwa ke depan, ya, gambaran saya loh ya, entah ini akan benar atau tidak. Ke depan itu semua adalah zaman virtual, AI virtual, ya. Sehingga kampus itu hanya berupa, kita sebenarnya tidak butuh ruang kelas lagi. Yang kita butuhkan adalah ruang-ruang dengan alat lab yang canggih untuk riset. Semua pembelajaran itu bisa dilakukan secara virtual. Nah, makanya kita membangun semacam meta teaching misalkan ya. Itu dosen itu misalkan seperti saya punya kecerdasan, saya punya insting, saya punya decision making dan lain sebagainya, itu bisa kita cloning secara digital. Jadi kalau nanti Mbaknya melihat saya 1 orang, tapi virtual saya bisa saya cloning 10 orang. Dan 10 orang digital ini bisa kita fungsikan untuk mengajar di berbagai tempat dengan harga yang jauh lebih murah. Misalkan satu pertemuan 10.000 atau berapa gitu kan. Nah, sehingga dengan munculnya cloningan virtual dari seorang expert, profesor, ahli, dan lain sebagainya, ini akan memudahkan para mahasiswa untuk mendapatkan ilmu lintas perguruan tinggi. Dan ilmu itu, mendapatkan pengajaran itu tadi akan jauh lebih murah. Karena semua bisa dilakukan secara virtual. Mahasiswa akan kembali ke kampus ketika mereka melakukan riset. Nah, riset di sini dibangun dengan alat-alat yang canggih, kita akan investasi alat-alat canggih di situ. Kemudian kita bangun riset-riset yang bagus, publikasi Scopus kita yang banyak. Nah, itu adalah kemungkinan ya yang saya prediksi untuk gambaran masa depan pendidikan kita. Tapi yang paling penting adalah itu tadi. Dasarnya harus kuat, integritas dulu. Betul. Jangan sampai nanti semua kalau mahasiswa nggak punya integritasnya kurang baik ya. Nanti kalau kuliahnya virtual semua ditinggal tidur. Nanti nggak diserap semua. Wah, ini karena nggak di kelas, nggak kelihatan dosennya, nggak ada yang marah gitu kan. Udah tinggal tidur aja disetel gitu kan. Nah, tapi itu kan sesuatu yang kurang baik gitu kan. Artinya mereka bukan menimba ilmu tapi mencari nilai gitu kan. Mencari sertifikat gitu kan. Nah, padahal yang diharapkan sekarang itu adalah orang berkompetisi dengan kompetensinya. Nah, semakin banyak kompetensi yang kita kuasai, maka dia akan semakin dibutuhkan di dunia kerja. Gitu. Nah, itu pesan saya bahwa tetap nomor 1 dasarnya adalah integritas. Motivasi kita dalam belajar itu untuk apa? Kalau hanya mengejar nilai, sekarang sudah bukan budayanya mengejar nilai. Yang dibutuhkan adalah orang yang tangguh, yang termotivasi, yang memiliki integritas yang tinggi. Kalau misalkan saya sebuah perusahaan, ada mahasiswa IPK-nya tinggi, tapi integritasnya dipertanyakan. Ada yang IPK-nya rendah, tapi jujur sekali. Kira-kira yang akan direkrut yang mana? Yang jujur, yang jujur, ya kan lebih aman direkturnya, ya kan, untuk memberikan perusahaan kepada dia kan gitu kan, sebagai manajer, sebagai supervisor, sebagai direktur gitu kan. Mereka akan memilih seperti itu. Sehingga apa pondasi yang utama? Integriti. Dan UB sekarang punya peluang untuk membangun integriti. Kenapa? Karena kita sudah mulai banyak fakultas-fakultas yang ZI dan WBK dan mulai menuju ke WBBM. Gitu. Harapan saya menjadi pionir. Pionir dari Fakultas Teknologi Pertanian gitu ya, Prof. Nah, itu teman UB sangat luar biasa sekali diskusi ini terkait dengan integritas diri. Balik lagi karena memang integritas ini tidak hanya untuk pendidikan namun juga untuk
non akademik juga bisa ya Prof, Betul. seperti organisasi, kita Ya. juga menemukan terkait soft skill, hard skill gitu. Jadi bagi teman UB, mari bersama kita tingkatkan integritas mulai dari diri sendiri karena itu adalah hal yang terpenting sebelum kita akhirnya memulai sesuatu yang sangat besar. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih Prof Yusuf sudah Ya, hadir dan makasih. juga memberikan pembahasan yang sangat luar biasa dan Ya. pastinya menginspirasi teman UB ya. Ya, semoga Semoga berkah. nantinya teman UB dapat mencontoh nih gaya kepemimpinannya Prof Yusuf sebagai orang yang sangat berintegritas. Insya Terima Allah. kasih Prof. Ya, makasih. Mudah-mudahan berkah.